Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular, tentang pembuluh darah dan sirkulasi. Materi ini disusun oleh Hans Pandu Yudhistira, Ainur Rizky Fauzi, Fajar Adil Prakosa, Anisatul Munawwaroh, dan Widi Rahmayani. Pengertian pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya macam-macam pembuluh darah. Yang pertama ada arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah berotot yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ciri arteri: 1. Tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik. 2. Merupakan pembuluh yang liat dan elastis. 3. Tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik. 4. Memiliki sebuah katup, yaitu valvula semilunaris, yang berada tepat di luar jantung. 5. Terdiri atas aorta, arteriol, dan kapiler. 6. Dindingnya terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri atas endotelium, lapisan tengah terdiri atas otot polos dengan serat elastis, lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastis. Aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh. Aorta berasal dari jantung dan memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Aorta terdiri dari aorta ascendens, lengkung aorta, aorta descendens. Arteriol. Arteriol adalah arteri paling kecil yang merupakan katup pengatur aliran darah yang masuk ke kapiler. Kapiler. Pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriol dan venula, berfungsi menukar cairan dan bahan gizi antara darah dan ruang interstisial. Pembuluh balik vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Sudah. Ciri-ciri pembuluh vena: terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit dan menjaga agar darah tak berbalik arah. Terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, dan vena cava pulmonalis. Vena cava superior, pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah ini juga mengandung banyak CO2. Vena cava superior terletak di atas jantung dan terbentuk dari pertemuan antara vena brachiocephalika kiri dan kanan. Vena cava inferior, vena terbesar di tubuh, bertugas membawa darah yang kekurangan oksigen kembali ke jantung dari bagian bawah tubuh, di bawah diafragma. Vena pulmonalis berperan penting dalam sirkulasi paru-paru dengan menerima darah beroksigen dari paru-paru, mengirimkan ke atrium kiri, kemudian memasukkan ke vertikal kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Darah. Darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino atau protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Trombosit. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Selanjutnya, sel darah putih.
Komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Selanjutnya, sel darah merah. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah ini mengandung hemoglobin dan diproduksi di sumsum tulang. Ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu bisa menjadi tanda gangguan kesehatan. Sirkulasi darah. Peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar. Seperti pada gambar di kanan, sirkulasinya adalah jantung atau bilik kiri, aorta, ke arteri, ke kapiler atau seluruh tubuh, kembali ke vena, dan kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil, seperti gambar yang ada di kanan, sirkulasinya adalah jantung atau bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung atau di serambi kiri. Peredaran darah koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialurkan melalui pembuluh arteri koroner.